Pasangan Angelica Simperler dan suaminya, Rico Hidros Daeng, mengaku tengah berseteru dengan pihak developer terkemuka di Indonesia. Angelica dan Rico berusaha mendapatkan kembali tanah warisan keluarga senilai 1,3 triliun yang diserobot oleh pihak pengembang raksasa. Angelica dan Rico mengaku sudah mengikuti prosedur hukum seperti melayangkan somasi kepada pihak pengembang melalui kuasa hukum mereka, namun tak mendapatkan respon sama sekali. Didampingi kuasa hukum mereka, kemarin sore Angelica dan Rico Hidros menggelar konferensi pers terkait perseteruan mereka dengan mafia tanah yang diduga beroperasi di bawah nama besar pengembang properti bergengsi. Di sini ada tindakan sewenang-wenang yang diduga dari PT Abadi Citra Mandiri. Jadi ini tanah milik keluarga juga yang sudah lama dari tahun 75 yang haknya dirampas. Jadi haknya yang dirampas dan kita sudah melakukan berbagai macam cara sudah kita lakukan berbagai macam upaya dan sampai sekarang itu tidak ada itikat baik ya. Sampai hari ini juga kami selaku kuasa hukum juga masih menggali informasi dan sudah melakukan berbagai upaya ya. Kami juga telah mengirimkan surat somasi yang kami kirimkan 3 kali juga. Jadi total ada 6 surat yang kami kirimkan kepada pihak-pihak yang sekarang menguasai tanah daripada ahli waris. Kalau yang juga sekarang? Di 1,3. Kalau hitungan sekarang 1,3. Menurut hitungan sekarang ya. 1,3 T. Ya, 5 tahun lebih Angelica dan Rico berjuang merebut kembali tanah warisan keluarga Rico yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara itu. Rico memegang bukti kuat bahwa dirinya adalah salah satu ahli waris atas 17 sertifikat tanah seluas 9 hektar di kawasan elit Kelapa Gading. Tanah yang dipecah menjadi 17 sertifikat itu sudah dimiliki keluarga Rico sejak tahun 1975 silam. Namun sejak tahun 2011, di atas tanah seluas 9 hektar itu, pihak pengembang properti membangun apartemen dan ruko. Benarkah pihak pengembang juga memiliki sertifikat tanah itu sehingga terjadi sertifikat hak milik atau SHM ganda? Di sini juga turut hadir juga para ahli waris, salah satunya ada Bapak Haji Encun yang merupakan pemilik tanah asli ya dari tahun 1975. Penyelesaian masalahnya udah 49 tahun hingga sekarang ini tidak ada kompromi atau istilahnya bertukar pikiran maupun dari pemilik. Saya pun tidak kenal siapa itu. Saya nggak kenal pemiliknya. 49 tahun sampai detik ini belum ada klarifikasi permintaan apa yang sudah diambil oleh orang lain. Ya spesial atau kata-kata yang istilahnya satu kata atau 2 kata untuk bisa menyelesaikan ini itu belum ada atau tidak ada sama sekali. Sebenarnya ada banyak sertifikat di sini, tetapi yang sudah kami klarifikasi selaku pengurus itu ada sekitar 17 SHM dengan luasan 9,3 hektar. Jadi mohon kiranya pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan ini, ya terutama yang menguasai fisik lahan saat ini, segera menghubungi pengacara kami. Informasi yang kami dapatkan dari para ahli waris ini, mereka tidak pernah mengalihkan, mereka juga tidak pernah menjual, mereka juga tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen seperti perjanjian pengikatan jual beli, PPJB, ataupun akte jual beli. Jadi sampai sekarang mereka juga bingung kenapa sejak tahun 2011 tiba-tiba tanah mereka dibangun oleh pihak-pihak lain dan sampai sekarang juga masih berdiri bangunan baik itu apartemen, perumahan, ruko dan lain sebagainya. 5 tahun berjuang, Angelica dan Rico nyaris frustasi menghadapi pihak pengembang raksasa yang diduga di-backing aparat terkait. Itu sebabnya Angelica dan Rico terpaksa menempuh cara yang pernah dilakukan artis Nirina Zubir dan Ivanka Suwandi dengan memviralkan kasus mafia tanah ke media sosial dan hiburan agar mendapatkan dukungan dari para penegak keadilan, masyarakat, dan netizen. Jika ingin mencari keadilan dan merebut haknya kembali, mengapa Angelica dan Rico tidak melaporkan pihak pengembang ke pihak berwajib? Karena kami takut
kita minta nominal sekian tapi hitungan NJOP nanti salah dan lain sebagainya ya. Jadi kami pada intinya meminta itikat baik dari pihak-pihak yang sekarang menguasai itu saja. Jadi kita tidak bisa menyebut nominal. Karena sebenarnya silsilah itu udah sangat jauh banget, udah turun-temurun banget, dan aku sendiri pun masih ada silsilah dari Pak Haji Incut. Jelang sidang cerai lanjutan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Kimberly Rider bikin sebagian netizen geleng-geleng kepala. Tak lama setelah mengeluh anaknya harus naik angkot ke sekolah karena mobil pribadi digelapkan oleh suaminya, Edward Akbar, Kimberly justru pamer handphone baru senilai puluhan juta. Di akun Instagramnya, artis berdarah Inggris ini mengunggah video yang memperlihatkan dirinya baru membeli sebuah handphone seri terbaru yang perlu diprotek oleh anti gores. Unggahan Kimberly itu pun mengundang reaksi keras netizen, antara sebelumnya Kimberly mengeluh hanya dinafkahi Edward 2 juta rupiah per bulan. Maaf ya kak, baru hati-hati banget ini mah. Sama ini buat belakangnya. Sama buat belakangnya? lensnya. Oh iya, belum dipasang juga untuk Iya, lens kameranya ya? lens kamera. Nah kita juga ada Biar ini. aman. Oh, iya. Nah untuk casingnya kita juga udah ada nih. Itu bukan aku yang beli, itu bukan aku yang beli sih iPhone-nya, itu kado sebenarnya dari sahabat aku. Iya, aku alhamdulillah juga baru selesai syuting buat mini series. Jadi alhamdulillah ada pemasukan juga gitu loh. Jadi dari dulu juga nafkah itu juga udah ya udah nggak ngaruh gitu loh, karena emang dari dulu juga aku mencukupi diri aku sendiri dan anak-anak juga. Dengan handphone baru, Kimberly melenggang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menghadiri sidang cerai melawan Edward Akbar. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan bukti tambahan dari pihak Kimberly itu, Edward lagi-lagi tidak menampakkan batang hidungnya. Kabarnya, setelah eksepsinya ditolak majelis hakim, Edward terpukul hingga menyerahkan sepenuhnya kelanjutan sidang kepada kuasa hukumnya. Hari ini alhamdulillah eksepsinya Edward ditolak, jadi kita langsung lanjut ke pokok perkara, langsung ke pembuktian surat dan saksi. Pembuktian dan Surat dan saksi. Saksi juga, ya. Semuanya sudah diutarakan dari sisi saya. Saksi-saksi saya sudah ke depan semua, udah ngomong semua, bukti sudah dikasih semua, tinggal minggu depan itu bagian dari Bukti tergugat. surat, ya. Terkait jalannya persidangan, Kimberly mengaku puas lantaran pernyataan ketiga saksi yang dibawanya menyudutkan posisi Edward. Selain menghadirkan Irvina Zainal dan Natasha Rider, ibu dan adik kandungnya, Kimberly juga menghadirkan ibu sambungnya yang sempat menetap di Bali dan mengetahui konflik rumah tangganya dengan Edward. Maju satu-satu sebagai saksi karena ada 3, jadi lama. Kalau dari Natasha ini, dia di saat aku ada KDRT yang tahun 2021 itu 2021 aku di situ sebagai saksi, jadi aku cerita soal itu. Dia yang datang ke rumah untuk membantu aku, untuk membawa aku ke kantor polisi Polsek Pondok Aren. Irvina Zainal yang sebelumnya berjanji akan membongkar kedok Edward akhirnya membuktikan ucapannya. Di depan majelis hakim, mantan model laris di era 80-an itu menyebut Edward mengungkapkan fakta baru terkait sisi kelam Edward yang belum diketahui publik. Gue udah bilang, yang kemarin gue udah pernah cerita di yang awal kan, Edward, tolong jaga anak gue baik-baik, jangan diapa-apakan, oke? Tapi yang didengar oleh Edward saat itu adalah jangan pernah selingkuh, dan makanya dari situ dia sangat membanggakan dirinya, dia tidak pernah selingkuh. Taunya setelah menikah
ada sesuatu kejelekan dari dia. Saksi ketiga itu menjelaskan tentang yang terakhir di rumahku yang di Bali itu, yang soal penyekapan segala macam itu seperti apa, ya itu. Jadi dikunci di dalam rumah bersama ya. Maka dari itu setelah adanya penguncian oleh saudara tergugat, jadi saudara penggugat ini kan akhirnya pindah domisili ke Jakarta. Selain penyekapan dan KDRT, Edward yang dituding tidak menafkahi istri dan anak-anaknya secara layak, juga sering menjual aset milik Kimberly pribadi seperti mobil dan perhiasan. Tapi mengapa Kimberly hanya melaporkan Edward atas dugaan penggelapan mobil? Itu benar-benar parah. Itu benar parah banget tentang dia. Dok, lo cari duit buat cucu gue, jangan anak gue. Lo udah cukup anak gue ngehidupin cucu gue. Sekarang lo dong gantian. Jangan cuma 1.500.000 ngaji, tapi udah. Berarti 1.500.000 itu buat setahun apa seumur hidup. 1.500.000 itu tidak mencukupi loh, Dok. Dia sekarang alhamdulillah anak cucu gue ke les. Tahun depan udah mulai sekolah. Lalu pikir aja harga sekolah berapa tuh. Putus dari pilot Ruli Amrullah, pedangdut Dewi Persik dijodoh-jodohkan netizen dengan ajudan Prabowo Subianto, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya. Perjodohan itu bermula usai DP memposting fotonya bersama Mayor Teddy usai menghadiri HUT TNI yang ke-79 di Cilodong, Depok. Keduanya dianggap serasi dan memiliki kemiripan wajah. Namun bagaimana komentar DP dan Mayor Teddy terkait perjodohan mereka yang digaungkan netizen di media sosial? Mengingat DP kembali menjomblo, netizen seolah gerah hingga ikut memilihkan calon suami untuk pelantun lagu Mimpi Manis itu. Terlebih Mayor Teddy juga berstatus duda sehingga dianggap cocok dengan DP yang berstatus janda. Perbedaan usia di mana Mayor Teddy lebih muda 4 tahun dari DP tak menjadi soal bagi netizen karena menganggap DP bisa mengimbangi jiwa muda Mayor Teddy. Aku apa kata Allah aja lah. Soalnya kalau aku milik semua orang gitu. Jadi kalau misalkan cowok yang mau deketin saya harus bisa mengerti keadaan saya, dunia saya, bisa memaklumi itu semua. Soalnya susah kan, ya kan, gitu kan, yang bisa menerima keadaan saya. DP bukan artis pertama yang dijodoh-jodohkan netizen dengan Mayor Teddy. Sebelumnya ada Fujian dan Celine Evangelista. Padahal saat itu, Mayor Teddy masih menjalin cinta dengan kekasih barunya, Bitari Aisyah. Namun kabarnya hubungan Mayor Teddy dengan Bitari Aisyah jalan di tempat sehingga netizen gencar menjodohkan perwira muda TNI itu dengan sejumlah selebriti.